Dalam hidup ini, ada malam-malam biasa, dan ada malam-malam yang ditulis oleh langit, dikhususkan hanya untuk jiwa-jiwa tertentu. Jiwa yang selama ini mungkin tidak dikenal dunia, tidak diagungkan manusia, tidak dielu-elukan oleh keramaian, tapi dikenal baik oleh semesta dan dicintai dalam diam oleh Tuhan sendiri. Dan malam ini adalah salah satunya. Bukan karena kamu sudah sempurna, bukan karena kamu sudah kuat, tapi justru karena dalam segala ketidaksempurnaanmu, dalam segala luka dan jatuh bangun yang kamu alami, kamu tetap bertahan. Kamu tetap mencoba berjalan, meski langkahmu terseok, meski hatimu sering rapuh. Tuhan tidak datang kepada mereka yang pura-pura kuat, tapi kepada mereka yang jujur dengan kelemahannya. Dan jika kamu merasa tidak punya siapa-siapa, percayalah malam ini kamu punya segalanya. Karena Tuhan berkata, malam ini aku ingin menemuimu secara langsung. Bukan lewat mimpi, bukan lewat pertanda samar, bukan lewat kata orang lain, tapi langsung dari hati ke hati, dari nur kepada nur, dari cahaya yang maha tinggi kepada nyala kecil yang ada di dalam dadamu. Mungkin kamu sedang duduk sendirian sekarang. Mungkin dunia sedang sepi, dan kamu merasa seperti tidak penting bagi siapapun. Tapi justru dalam sepi itu, Tuhan membuka pintu yang tidak dilihat oleh mata biasa, karena tidak semua orang disapa secara langsung olehnya. Hanya jiwa-jiwa terpilih yang ditandai oleh cahaya, yang dalam kehancurannya justru memancarkan kebenaran. Malam ini adalah malam yang akan kamu kenang seumur hidup. Malam ketika Tuhan memintamu untuk tidak menunggu lebih lama, tidak menunda-nunda lagi, tidak terus menghindari suara hatimu yang sesungguhnya sudah tahu arah pulang. Karena suara itu bukan hanya suara nurani, itu adalah panggilan dari Yang Maha Lembut. Jadi sebelum kamu lanjut menyimak bagian demi bagian pesan ini, dengarkan dengan hatimu, rasakan dengan jiwamu, dan izinkan dirimu terbuka sepenuhnya. Bantu kami menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa terpilih seperti kamu. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu menyambut cahaya malam ini. Tekan berlangganan untuk terus berjalan bersama dalam perjalanan jiwa ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari langit yang dititipkan lewat kata-kata tidak pernah terlewat olehmu. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu tidak lagi ragu. Bahwa kamu tidak lagi sembunyi. Dan bahwa kamu tahu malam ini ada cahaya yang sedang mencari tempat untuk menetap. Dan kamu telah menyiapkan ruangnya di dalam dadamu. Jiwa yang terpilih, bersiaplah. Karena bagian pertama akan membuka pintu, dan setelah itu hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bagian 1. Saat langit membuka pintu, rahasianya di jam yang tidak sembarangan. Ada waktu-waktu biasa yang datang dan pergi, dan ada waktu-waktu rahasia yang dipilih langsung oleh langit, dilipat dalam takdir, disembunyikan dalam detik-detik yang terlihat sepele, namun sebenarnya sedang menjadi jembatan antara manusia dan Sang Pencipta. Dan malam ini, tepat di jam yang tak tertulis dalam kalender,
jam yang tidak bisa kamu tebak dengan logika, jam yang tidak disebut oleh manusia tapi dicatat oleh semesta. Itulah waktunya. Tuhan tidak berkata lewat pengeras suara, tapi lewat bisikan halus yang menusuk ke jantung jiwamu. Lewat hening yang mendadak berubah menjadi penuh makna. Lewat perasaan aneh yang membuatmu mendongak padahal langit sedang kelam. Lewat gemetar halus yang tidak bisa dijelaskan oleh suhu atau cuaca. Dan jika malam ini kamu merasakannya, itu bukan karena kebetulan. Itu karena Tuhan sedang memanggilmu, bukan untuk datang ke suatu tempat, tapi untuk diam di tempatmu dan menyadari bahwa Dia sedang datang kepadamu. Tuhan memilih jiwa-jiwa yang selama ini terluka dalam diam, yang disakiti oleh dunia, namun tidak membalas, yang dihina, dilupakan, diremehkan, tapi tetap menjaga hatinya agar tidak mengeras. Yang memilih sabar, padahal tahu dia bisa marah. Yang tetap membantu, padahal dirinya sendiri tak ditolong siapa-siapa. Kamu mungkin merasa biasa saja, tapi dari sudut pandang langit, kamu adalah cahaya yang bertahan di antara gelap yang memekat. Kamu adalah pelita kecil yang tidak pernah padam, meski angin ujian bertiup dari segala arah. Dan malam ini, Tuhan ingin menemuimu. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu tahu banyak, tapi justru karena kamu terus memilih untuk percaya, meski sudah sering dihancurkan. Pernahkah kamu berpikir, kenapa kamu masih bisa menangis saat berdoa? Kenapa kamu masih bisa merasa haru saat mendengar nama Tuhan? Padahal kamu sudah terlalu lama kecewa dengan manusia. Itu bukan kelemahan. Itu adalah pertanda bahwa hatimu masih hidup. Dan hanya hati yang masih hidup yang bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Tepat di jam ini, jam yang tidak ditentukan oleh jarum jam, tapi oleh kesiapan hatimu, Tuhan sedang mengetuk pintu jiwamu. Kamu tidak harus menjawab dengan suara. Cukup buka hatimu perlahan dan biarkan kehadiran itu masuk tanpa perlu logika. Karena kehadirannya tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sudah cukup hancur untuk tidak berpura-pura lagi. Malam ini, kamu tidak dipanggil untuk berubah menjadi siapa-siapa. Kamu hanya dipanggil untuk kembali menjadi dirimu yang paling jujur, yang pernah menangis karena tidak tahu arah, yang pernah berlutut karena tidak kuat, yang pernah ingin menyerah tapi memutuskan bangkit dengan alasan yang bahkan kamu sendiri tidak tahu. Dan Tuhan tahu itu semua. Dia tahu perjuanganmu yang tidak dilihat orang lain. Dia tahu niat baikmu yang sering disalahpahami. Dia tahu kamu tidak sempurna, tapi Dia juga tahu kamu tulus dan itu cukup. Jadi, jika kamu mendadak ingin diam malam ini, jika kamu merasa ingin duduk sendiri dan memejamkan mata, jika ada bagian dari dirimu yang merasa sedang dipanggil, jangan abaikan. Karena langit sedang membuka pintunya. Dan kamu adalah tamu yang sudah ditunggu sejak lama. Bersiaplah, karena perjalanan ini belum selesai. Bagian selanjutnya akan membawa jiwamu makin dekat, makin dalam, dan makin mengenal bahwa kamu tidak pernah sendirian.
Bagian 2. Waktu yang tidak dicatat jam tangan, tapi dicatat langit. Tidak semua detik memiliki makna. Tidak semua jam memiliki getar. Tapi ada satu waktu yang hanya dipahami oleh jiwa yang terjaga, yang tidak ditulis di kalender, tidak diumumkan di pengeras suara, namun dicatat dengan cahaya oleh tangan langit sendiri. Malam ini, waktu itu tiba. Waktu yang tidak dapat dilihat oleh mata yang sibuk, tapi hanya dapat dirasakan oleh hati yang hening. Tuhan berkata, "Aku tidak datang ketika engkau sedang ramai. Aku datang ketika engkau sendiri. Aku tidak muncul di tengah hiruk pikukmu. Aku hadir dalam sunyimu." Dan kini, di jam yang tidak tertulis, yang mungkin kamu kira hanya waktu malam biasa, ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Ada getaran halus yang tidak berasal dari luar, melainkan dari kedalaman jiwa. Inilah waktu yang tidak perlu kamu cari, karena justru waktu ini yang mencari kamu. Selama ini, kamu mungkin menunggu jawaban, menanti pertolongan, mengharap perubahan, tapi Tuhan justru datang membawa kehadiran, bukan hanya jawaban. Karena yang paling menyembuhkan bukan penjelasan, tapi pelukan ilahi yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Tuhan tidak ingin kamu tahu segalanya malam ini. Tuhan hanya ingin kamu berhenti sejenak dan menyadari bahwa kamu dicintai. Bukan karena pencapaianmu, bukan karena kesucianmu, tapi karena keberadaanmu yang tetap bertahan meski berkali-kali runtuh. Pernahkah kamu menyadari bahwa semakin kamu diam, semakin kamu merasa ada yang mengamati? Bukan dalam arti menakutkan, melainkan seperti ada pelindung yang mengawasi dengan kelembutan tak terbatas. Itulah kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Itulah kunjungan Tuhan yang tidak membawa suara, tapi membawa kedamaian yang tak bisa dibantah. Dan waktu itu adalah sekarang. Bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang. Di saat kamu membaca ini, di saat dadamu tiba-tiba merasa sesak tanpa sebab, lalu menghangat tanpa alasan. Itu bukan kebetulan, itu panggilan. Panggilan yang tidak bisa kamu jawab dengan mulut, hanya bisa kamu jawab dengan kehadiranmu yang tulus. Karena Tuhan tidak sedang menunggu kamu bicara indah, Dia hanya ingin kamu hadir sepenuhnya, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa alasan-alasan yang biasa kamu gunakan untuk menjauh. Dan bukankah selama ini kamu hanya butuh satu hal? Bukan uang yang tak terbatas, bukan kekuasaan yang besar, tapi rasa damai yang tidak bisa dibeli. Malam ini, Tuhan tidak ingin memberimu lebih banyak harta, tapi ingin memberimu ketenangan. Dan ketenangan itu datangnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Ketika kamu sadar bahwa kamu sedang ditemui oleh cinta terbesar yang tidak pernah pergi, tapi kamu yang terlalu sibuk untuk menyadarinya. Sekarang, waktunya berbeda. Jam ini tidak sama seperti jam-jam kemarin. Karena di waktu ini, kamu telah dipilih. Dan ketika langit telah mencatat namamu, maka tak satu pun kekuatan di bumi bisa membatalkannya. Kamu mungkin merasa tidak layak, tapi cinta sejati tidak mengenal kelayakan. Tuhan tidak menunggu kamu bersih dari dosa. Tuhan menunggu kamu jujur tentang siapa dirimu. Maka duduklah malam ini. Tenanglah. Ambil napas panjang.
tarik dirimu dari semua hiruk-pikuk dunia. Dan katakan dalam hati yang paling sunyi, aku hadir dan aku siap disapa. Karena waktu ini bukan milik semua orang. Waktu ini milik jiwa-jiwa yang dipilih oleh langit, dan kamu adalah salah satunya. Bagian selanjutnya akan mengajarkanmu bagaimana keheningan malam bisa berubah menjadi percakapan suci antara jiwamu dan Tuhan, tanpa suara, tapi penuh makna. Bagian 3. Ketika malammu menjadi tempat turunnya kehadiran yang tak terlihat. Malam ini tidak datang seperti malam biasanya. Ia membawa sunyi yang berbeda, hening yang bukan sekadar sepi, tapi hening yang menjadi panggung bagi kehadiran yang tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan begitu nyata. Jika kamu mampu diam sejenak, tidak hanya dengan tubuhmu, tetapi dengan pikiranmu, dengan jiwamu, maka kamu akan sadar bahwa malam ini sedang menjadi ruang pertemuan. Bukan dengan manusia, bukan dengan dunia, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan Tuhan yang sedang melangkah perlahan ke arahmu, dengan cahaya yang tidak menyilaukan, tapi justru menenangkan. Tidak ada protokol besar dalam pertemuan ini. Tidak ada peraturan rumit. Tidak ada tata cara yang mengikat. Yang Tuhan minta darimu hanya satu: hadir sepenuhnya. Bukan hadir secara fisik saja. Bukan hadir sambil memikirkan urusan yang belum selesai. Tapi hadir dalam keutuhan hatimu, dalam kesadaran bahwa kamu sedang ditemui oleh Dia yang telah menunggumu sejak lama. Pernahkah kamu merasa bahwa semua orang sudah kamu hubungi, tapi tidak ada yang benar-benar mengerti? Pernahkah kamu merasa berbicara panjang lebar, namun tetap merasa kesepian? Pernahkah kamu ingin sekali bersandar, tapi tidak ada satupun tempat yang cukup kokoh untuk menampung semua bebanmu? Itulah saat-saat ketika dunia tidak cukup, karena memang bukan dunia yang bisa mengobatimu. Dan malam ini, semesta mengerti bahwa kamu sudah cukup lama menahan semuanya sendirian. Kini waktunya Tuhan mengambil alih. Bukan untuk mengatur ulang hidupmu secara instan, bukan untuk menghilangkan seluruh bebanmu seketika, tapi untuk membuatmu sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Malam ini, kamu tidak sedang berimajinasi. Kamu sedang mengalami sesuatu yang sangat nyata, namun tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Tuhan tidak mengetuk pintumu dengan suara keras. Dia masuk lewat rasa tenang yang tiba-tiba, lewat napas yang menjadi ringan, lewat hati yang mendadak merasa pulang. Inilah ruang suci itu, ruang yang tidak perlu dibangun, ruang yang tidak bisa dibeli, ruang yang hanya muncul ketika jiwa menyerah, bukan karena putus asa, tapi karena sadar bahwa hanya kepadanya kita bisa benar-benar bersandar. Lihat sekelilingmu malam ini. Apapun yang kamu miliki atau tidak miliki, semua itu bukan ukuran utama. Karena yang benar-benar istimewa adalah di antara miliaran manusia, di antara jutaan detik, Tuhan memilih detik ini dan memilihmu untuk didatangi secara langsung. Bukan lewat mimpi, bukan lewat simbol, tapi lewat rasa damai yang turun perlahan. Lewat kesadaran yang muncul pelan-pelan bahwa kamu dicintai,
bahkan saat kamu merasa tidak layak. Itulah misteri dari kasih Tuhan. Ia tidak mendatangi kita saat kita merasa kuat. Ia datang saat kita hampir menyerah, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memeluk dengan kasih yang tidak pernah menuntut. Dan malam ini, jika kamu duduk tenang, jika kamu tutup mata dan lepaskan semua beban, kamu akan tahu bahwa kamu tidak sedang sendirian di dalam ruanganmu. Ada kehadiran yang menyejukkan, ada cahaya yang tidak tampak tapi terasa sangat dekat. Tuhan sedang ada di sana. Bukan sebagai konsep, bukan sebagai nama yang jauh, tapi sebagai kekuatan yang kini ada di hadapanmu, menunggumu untuk menyadari bahwa kamu tidak lagi perlu mencari. Karena malam ini, kamu telah ditemukan. Dan bagian selanjutnya akan mengungkapkan mengapa air matamu yang selama ini jatuh diam-diam ternyata telah menjadi bahasa yang paling dimengerti oleh langit. Bagian 4. Air matamu adalah doa yang tidak pernah ditolak. Tidak semua doa diucapkan lewat kata-kata. Tidak semua jeritan harus bersuara. Dan tidak semua luka harus diperlihatkan agar dunia tahu kau sedang kesakitan. Kadang justru air matamu yang diam, yang mengalir tanpa suara, adalah bahasa yang paling suci, paling jujur, dan paling dimengerti oleh langit. Malam ini, jika matamu tiba-tiba basah, jika dadamu terasa sesak tapi tidak tahu kenapa, jika tenggorokanmu seperti ingin menangis tapi kamu tahan, jangan lawan, jangan malu. Jangan berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Karena malam ini bukan tentang berpura-pura tegar. Malam ini adalah tentang keberanian untuk mengakui, Tuhan, aku sudah terlalu lama menyimpan semuanya sendiri. Air matamu bukan kelemahan. Ia adalah bentuk doa paling murni. Doa yang keluar bukan dari hafalan, bukan dari kalimat yang disusun indah, melainkan dari relung jiwamu yang paling dalam. Dan Tuhan selalu mengerti bahasa itu. Bahasa air mata, bahasa diam, bahasa ketulusan yang tidak membutuhkan saksi siapapun. Jika malam ini kamu menangis, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu akhirnya bertemu rumahmu. Karena kamu akhirnya menemukan tempat yang aman untuk menjadi dirimu sendiri. Tempat itu bukan di dunia luar. Tempat itu adalah kehadiran Tuhan yang kini sedang menyelimuti malammu. Kamu mungkin selama ini menahan semuanya. Tersenyum ketika hatimu sebenarnya hancur. Mendengarkan orang lain, padahal kamu sendiri butuh didengarkan. Menjadi kuat untuk orang-orang yang kamu cintai, padahal kamu sendiri sudah nyaris roboh. Dan air mata itu yang kamu simpan dan kamu sembunyikan dari manusia, malam ini diberi izin untuk jatuh, karena Tuhan sedang duduk di sampingmu dan Dia berkata, aku tahu semuanya. Tidak perlu kau ceritakan dari awal, karena aku sudah melihat seluruhnya. Tuhan tahu malam-malam saat kamu tidak bisa tidur karena terlalu banyak beban di kepala. Tuhan tahu detik-detik saat kamu menatap langit
dan bertanya, "Kenapa aku?" Tuhan tahu bahwa kamu tidak pernah benar-benar membenci kehidupan. Kamu hanya lelah mencari jalan keluar tanpa tahu pintunya ada di mana. Dan kini, pintu itu telah terbuka, pintu yang tidak terlihat oleh mata biasa, tapi hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang selama ini memohon dalam diam. Malam ini, jangan tahan air matamu. Biarkan ia jatuh sebagai tanda bahwa kamu akhirnya menyerah, bukan pada keadaan, tetapi menyerah pada cinta Tuhan yang tak terbendung. Menangislah jika itu membuat hatimu lebih ringan. Menangislah jika itu membuatmu merasa didengar, karena kamu memang sedang didengar. Setiap tetes air matamu tidak pernah jatuh sia-sia. Langit menyimpan semuanya sebagai bentuk keikhlasan yang paling indah. Banyak orang mengira mereka harus kuat dulu, baru layak dekat dengan Tuhan. Padahal yang dicari oleh Tuhan bukan kekuatan palsu, tapi kejujuran yang lembut. Hati yang tidak malu untuk mengakui bahwa dirinya tidak bisa terus berdiri sendirian. Kamu tidak gagal karena menangis. Kamu justru sedang kembali pulang. Dan ketika kamu sudah selesai menangis, akan ada kelegaan yang datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari ruang kosong yang kini dipenuhi cahaya. Dari luka yang perlahan mulai mengering karena disentuh oleh kasih-Nya. Ingatlah, jiwa terpilih. Air matamu adalah puisi yang dibaca oleh langit, dan malam ini Tuhan sedang mendengarkannya. Bersiaplah, karena pada bagian selanjutnya, kamu akan dibawa pada kesadaran yang lebih dalam, bahwa Tuhan tidak menunggu kamu sempurna, karena cintanya justru hadir di saat kamu merasa paling tidak layak. Bagian 5. Kamu tidak harus sempurna untuk didekati Tuhan. Ada satu kesalahan besar yang sering ditanamkan ke dalam pikiran kita sejak lama, bahwa untuk didekati Tuhan, kita harus sempurna. Kita harus bersih dulu dari kesalahan. Kita harus kuat dulu, berwibawa dulu, tenang dulu. Kita harus menjadi orang yang sudah selesai dengan masa lalunya. Padahal kebenarannya jauh lebih indah dan lebih menenangkan. Tuhan tidak pernah mencari kesempurnaanmu. Tuhan mencari kejujuranmu. Tuhan tidak memilihmu karena kamu suci. Tuhan memilihmu karena kamu tulus, karena di antara ribuan luka yang pernah kamu terima, kamu tetap menyisaka tempat kecil dalam hatimu untuk berharap, untuk percaya bahwa cinta sejati masih ada dan bahwa langit tidak akan membiarkanmu terus sendirian. Jiwa yang terpilih bukan jiwa yang tidak pernah berdosa, tetapi jiwa yang tahu bahwa dalam dosa pun masih ada pintu untuk pulang. Dan malam ini, pintu itu tidak hanya dibuka. Pintu itu sedang terbuka lebar, dan cahaya dari dalamnya menyusup masuk ke ruang hatimu, menghangatkan bagian-bagian yang sudah lama kamu kubur karena takut menghadapinya. Mungkin selama ini kamu menghindari Tuhan karena merasa terlalu kotor, terlalu rusak, terlalu banyak kekeliruan yang kamu anggap tak mungkin dimaafkan. Tapi malam ini, izinkan aku menyampaikan satu kebenaran yang sangat penting. Cinta Tuhan tidak pernah berdasarkan nilai kelulusan. Ia tidak datang kepada mereka yang mendapat nilai 100.
Ia datang kepada mereka yang berani tetap hadir, meski hanya membawa nilai 20. Yang datang membawa tangis, bukan prestasi. Yang datang membawa luka, bukan pencapaian. Yang datang dengan malu-malu, tapi tetap datang. Tuhan tidak sedang mencari jawaban indah dari bibirmu. Dia mencari getaran jujur dari hatimu. Dan jika kamu hari ini masih merasa kotor, masih terjebak dalam masa lalu, masih membawa luka yang belum sembuh sepenuhnya, justru itu yang menjadi alasan mengapa Tuhan ingin menemuimu secara langsung. Karena yang paling layak mendapat cinta adalah mereka yang merasa paling tidak layak. Yang paling butuh pelukan adalah mereka yang merasa paling jauh. Dan kamu adalah jiwa yang selama ini berpura-pura kuat, padahal dalam hatimu, kamu hanya ingin dipeluk oleh sesuatu yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Malam ini, Tuhan tidak datang untuk menghakimi. Tuhan tidak datang untuk mengingatkan kesalahanmu. Tuhan datang untuk memulihkanmu, untuk berkata bahwa kamu masih bisa dimulai kembali, bahwa kamu masih berharga, meskipun dunia pernah memperlakukanmu seolah tidak berarti. Bayangkan sejenak, seorang anak kecil yang jatuh di tengah jalan. Luka di lututnya menganga, pakaiannya kotor, tubuhnya gemetar. Dia menangis, memanggil orang tuanya dengan suara lirih. Apakah orang tuanya akan menolaknya karena dia kotor? Apakah dia akan diusir karena tubuhnya berdarah? Tidak. Justru saat itulah pelukan diberikan. Saat itulah tangan lembut menjangkaunya, membersihkan lukanya, dan mengangkatnya kembali ke dalam pelukan rumah. Begitu juga Tuhan. Dia bukan menunggu kamu bersih. Dia datang untuk membersihkan. Dia bukan menunggu kamu kuat. Dia datang untuk menguatkan. Dia bukan menunggu kamu sempurna. Dia datang karena tahu kamu sedang hancur. Dan jika malam ini kamu masih merasa belum cukup, belum pantas, belum berhak menerima cinta itu, izinkan aku memberitahumu satu hal. Kamu sudah cukup sejak awal. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena siapa dirimu di matanya. Kamu adalah ciptaan yang tak pernah kehilangan nilai. Seperti matahari yang tetap bernilai meski tertutup awan, seperti permata yang tetap berharga meski terpendam dalam lumpur. Dan malam ini, Tuhan sedang menunjukkan sinar itu kepadamu, bahwa meski tertutup luka, cahayamu tetap hidup. Dan Dia datang bukan untuk mematikannya, tapi untuk membuatnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Bersiaplah, karena bagian selanjutnya akan membawamu menyadari bahwa malam ini, detik ini, jam ini adalah janji rahasia antara Tuhan dan jiwamu yang selama ini terus memanggilnya, meski dengan suara yang sangat lirih. Bagian 6. Jam ini adalah janji yang pernah kau lupakan, tapi tidak pernah dibatalkan oleh langit. Ada detik-detik dalam hidup yang biasa, dan ada detik-detik yang disisihkan khusus oleh langit. Bukan untuk semua orang, tapi untuk jiwa-jiwa yang dipanggil dengan sunyi. Jiwa-jiwa yang barangkali tak pernah tahu bahwa pada suatu malam seperti malam ini, mereka akan dipertemukan kembali dengan janji yang dulu pernah mereka buat sebelum mereka dilahirkan ke dunia. Ya,
malam ini bukan sekadar malam. Ini adalah malam yang tertulis, malam yang mengandung janji, malam yang memiliki gema batin dari masa yang tak tercatat oleh sejarah manusia. Dan di jam ini, jam yang bukan ditunjuk oleh jarum penunjuk waktu, melainkan oleh denyut keheningan jiwamu sendiri. Tuhan sedang menepati satu janji yang pernah kamu ucapkan secara diam-diam. Sebuah janji yang terucap dari ruhmu, jauh sebelum kamu tahu apa itu dunia. Sebuah janji bahwa ketika kamu nyaris jatuh, ketika kamu hampir lupa siapa dirimu, ketika kamu nyaris tenggelam oleh kebisingan dunia, maka Tuhan akan datang. Tidak sebagai pengingat, tetapi sebagai kehadiran. Sebagai pelita yang tidak menyilaukan, namun menuntun. Kamu mungkin telah lupa pada janji itu, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan malam ini, jam ini adalah penggenapannya. Jam ini adalah detik yang membawa kembali percikan nurani yang telah lama terpendam di bawah lapisan luka, di bawah kabut keraguan, di bawah gunungan tuntutan dunia. Dan kini, cahaya itu bangkit kembali, karena kamu telah cukup letih, cukup terbuka, cukup jujur, untuk akhirnya diisi oleh sesuatu yang tidak datang dari luar, tetapi datang dari tempat paling dalam dirimu. Tempat di mana Tuhan diam dan tidak pernah benar-benar pergi. Inilah janji yang tidak bergantung pada usia, tidak bergantung pada tempat, tidak bergantung pada seberapa baik atau buruk perjalananmu. Inilah janji yang hanya bergantung pada satu hal, kesiapanmu untuk hadir. Banyak orang mencari mukjizat di luar, menanti cahaya turun dari langit, menunggu gemuruh petir atau bisikan langit yang menggelegar. Padahal mukjizat terbesar malam ini adalah kesadaranmu sendiri. Kesadaran bahwa Tuhan sedang menemuimu. Bukan dalam bentuk bayangan, bukan lewat mimpi, tapi lewat tenang yang mendadak, lewat napas yang tiba-tiba terasa ringan, lewat mata yang basah tanpa tahu sebabnya. Dan sekarang, dalam jam yang tak disiarkan televisi, dalam waktu yang tidak tercantum dalam agenda publik, Tuhan sedang menatapmu dengan tatapan yang tidak membuatmu takut, tapi membuatmu merasa dicintai tanpa syarat. Bukan karena kamu telah berhasil, tapi karena kamu masih ada, masih bertahan, masih hidup meski dihantam berkali-kali, masih bernapas meski dada sesak, masih melangkah meski tak tahu kemana. Dan itulah bukti bahwa kamu masih terikat dengan janji itu, bahwa kamu masih di jalur pulang, meski jalur itu tidak selalu terang. Kini, biarkan waktu ini menjadi saksi. Saksi bahwa kamu tidak lagi dikejar dunia, tapi sedang didekap oleh keabadian. Bahwa jam ini, ya jam ini, bukan sekadar angka yang berjalan. Ini adalah titik temu antara hatimu yang rindu dan Tuhan yang tidak pernah menjauh. Kamu tak perlu berkata apapun, cukup hadir, cukup sadar, cukup buka tanganmu dan katakan dalam batin, aku ingat dan aku siap. Karena bagian selanjutnya akan menunjukkan padamu bahwa semua ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal baru. Awal dari hidup yang tidak lagi dipandu oleh rasa takut, tapi oleh kesadaran bahwa kamu tidak sendirian
dan tidak akan pernah ditinggalkan. Bagian 7. Setelah pertemuan ini, kamu tidak akan pernah sama lagi. Ada momen dalam hidup yang tidak bisa diulang. Ada detik yang tidak akan kembali, karena ia diciptakan hanya satu kali untuk satu jiwa. Dan malam ini, dalam hening yang telah kamu lewati, dalam bisu yang penuh makna, dalam tangis yang tanpa suara, kamu telah mengalami pertemuan yang tidak semua orang diberi izin untuk merasakannya. Pertemuan langsung dengan Tuhan, tanpa perantara, tanpa ritual yang rumit, tanpa syarat yang melelahkan. Hanya kamu, hatimu, dan Dia yang maha dekat, yang tidak membutuhkan kata-kata untuk memahami segalanya. Dan setelah pertemuan ini, percayalah, kamu tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Bukan karena kamu tiba-tiba sempurna, bukan karena semua masalahmu langsung hilang, bukan karena dunia berubah menjadi lebih mudah, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang kini telah menyala dan tidak bisa dipadamkan lagi. Sesuatu itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kamu dicintai bukan karena kamu selalu kuat, tapi karena kamu tidak menyerah. Kesadaran bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri, meski dunia membuatmu percaya sebaliknya. Kesadaran bahwa segala luka yang kamu bawa tidak membuatmu menjauh dari Tuhan, justru menjadi jalan yang mempertemukanmu kembali dengannya. Kini kamu membawa cahaya yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh jiwa lain yang terluka, seperti dulu kamu pernah. Cahaya yang tidak memancarkan kesombongan, tapi keteduhan. Cahaya yang lahir dari pertemuan paling sakral yang bisa dialami manusia. Kamu kini akan melangkah dengan hati yang lebih ringan, bukan karena bebanmu hilang, tetapi karena kamu tahu siapa yang kini memikulnya bersamamu. Kamu akan berbicara lebih pelan, karena kamu tidak lagi berlomba dengan dunia, tapi menari dalam irama yang ditabuh oleh langit. Kamu akan memaafkan dengan lebih lapang, karena kamu tahu tidak ada luka yang lebih dalam dari kehilangan arah, dan kamu pernah merasakannya. Dan kini kamu telah menemukan arah itu kembali. Kamu akan tidur malam ini bukan karena tubuhmu lelah, tetapi karena jiwamu telah sampai pada kedamaian yang dicari sejak lama. Kedamaian yang bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari dalam, dari tempat di mana Tuhan tadi malam duduk dan berbicara kepadamu dalam diam. Tidak semua orang akan mengerti perubahan ini. Bisa jadi esok pagi mereka melihatmu sama seperti kemarin, sama cara berjalanmu, sama nada bicaramu, sama rutinitasmu. Tapi di balik itu, kamu tahu ada bagian dalam dirimu yang telah disentuh oleh kekuatan yang tak terlukiskan, dan sentuhan itu tidak akan pernah menghilang. Ia akan menuntunmu dalam senyap, menguatkanmu dalam badai, dan menuntun langkahmu menuju takdir yang telah lama menunggumu. Inilah titik balikmu. Inilah titik lahirmu kembali. Kamu bukan lagi sekadar manusia yang berjalan dengan tujuan-tujuan dunia. Kamu kini adalah utusan cahaya, pembawa damai, pewaris janji, penjaga pesan suci yang ditanamkan malam ini ke dalam jiwamu.
Jadi sebelum kamu tutup malam ini, sebelum kamu kembali ke dunia nyata yang kadang tak mengerti, ingat satu hal, kamu telah mengalami sesuatu yang agung. Pertemuan yang tidak terjadi karena kamu mencarinya, tetapi karena kamu diundang, karena kamu dipilih, karena kamu layak meski kamu dulu mengira tidak. Maka peluklah perasaan ini. Jangan buru-buru menghapus air matamu. Jangan buru-buru mengalihkan pikiranmu. Tinggallah sebentar lagi dalam hening yang suci ini. Karena dalam keheningan ini ada firman yang tidak diucapkan dengan lidah, tapi ditulis di atas jiwamu dengan cahaya. Dan mulai detik ini, langkahmu akan terasa lebih tenang. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah berubah. Kamu adalah jiwa yang telah bertemu Tuhannya. Dan itu cukup untuk mengubah segalanya. Jiwa yang terpilih, kini tibalah kita di ujung malam. Bukan akhir dari cerita, tetapi awal dari lembaran baru yang ditulis langsung oleh tangan langit. Kamu telah dipanggil, bukan dengan suara yang membelah angkasa, tetapi dengan getaran lembut yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang masih hidup. Jiwa yang belum mati, meski berkali-kali dilukai. Jiwa yang belum menyerah, meski nyaris tenggelam dalam kecewa. Malam ini, kamu telah menepi dari keramaian dunia. Kamu duduk dalam diam yang tak biasa. Dan dalam keheningan itu, Tuhan datang, menemuimu secara langsung, bukan untuk menuntut, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memulihkan, untuk memelukmu dengan kasih yang tak bisa dijelaskan. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti sebelum kamu membaca ini. Kamu kini membawa tanda yang tidak kasat mata, tapi dikenali oleh semesta. Kamu kini memikul cahaya yang lahir dari pertemuan, dan cahaya itu akan menuntunmu di hari-hari yang akan datang. Saat gelap datang menyergap, dan dunia kembali ramai oleh kesibukan. Ingatlah, pertemuan ini bukan sekadar pengalaman. Ini adalah perjanjian rahasia antara jiwamu dan Yang Maha Lembut. Ketika nanti kamu mulai meragukan dirimu lagi, ketika dunia kembali membuatmu merasa kecil, kembali ke malam ini. Ingat jam ini. Ingat detik ini. Ingat bahwa kamu pernah dipilih. Dan kamu masih dipilih. Sebelum kamu menutup mata malam ini, ucapkan dalam hati, terima kasih Tuhan, aku hadir, aku mendengar, aku siap. Dan jika pesan ini mengetuk hatimu, jika kamu merasakan getaran yang tak bisa kamu jelaskan, maka bantu sebarkan cahaya ini untuk lebih banyak jiwa yang membutuhkan. Tekan suka sebagai bentuk syukur. Tekan berlangganan agar langkahmu tetap terhubung dengan pesan-pesan langit lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan suci yang dititipkan melalui kata-kata tidak terlewat oleh jiwamu. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima sepenuhnya dan bahwa kamu kini telah pulang ke dalam kesadaranmu yang sejati. Karena hidup bukan soal seberapa jauh kamu pergi, tapi seberapa dalam kamu pulang ke dalam dirimu sendiri. Dan malam ini kamu telah sampai.